Sungguh sangat disayangkan atas pernyataan pimpinan Komisi 8 DPR RI, Bapak Aceh Hasan Syadzili, yang meminta agar penayangan film His Only Son dihentikan. Karena menurut beliau, film tersebut tidak sesuai dengan cerita Nabi Ibrahim versi Islam. Ya jelas lah Pak, film ini dibuat menurut versi Alkitab, yang tentunya jelas pasti berbeda. Tapi apapun perbedaan itu, lantas apa alasannya Bapak minta agar penayangan film ini dihentikan? Pak Aceh, kami punya hak asasi untuk menonton dan menikmati film menurut versi kepercayaan kami. Itu sama halnya ketika banyak tayangan film-film Islami bertebaran dan ditayangkan di bioskop dan televisi Indonesia. Lantas apakah kami harus demo dan minta agar tayangan film tersebut dihentikan dengan alasan berbeda keyakinan iman? Tidak kan? Justru kami harus menghargai perbedaan. Karena kami tahu bahwa Indonesia adalah milik agama dan semua orang. Sebenarnya sederhana kok Pak. Bapak nggak usah bingung. Kalau nggak suka dan tidak sesuai dengan pandangan iman, nggak usah ditonton. Kalau kata Gus Dur, gitu aja kok repot. Apakah kami juga harus minta di take down dan dihentikan semua tayangan-tayangan film Islami? Tidak begitu Pak. Orang yang semakin beragama, saya yakin akan semakin bisa menghargai sesamanya. Indonesia ini memang penuh perbedaan, tapi akan indah jika kita bisa menyatukan. Buat saudaraku Nasrani, selamat menikmati film-film yang bertema Nasrani. Dan teruntuk sahabatku yang Muslim, selamat menikmati film-film yang bertema Islami. Kita saudara, kita Indonesia. Puji Tuhan, Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi. Ya, Bapak Ibu, Saudara-saudari, dimanapun berada pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini, tadi kita sudah mendengarkan ya, apa yang disampaikan oleh Pak Pendeta, bahwasanya ya, film His Only Son itu jelas-jelas kisahnya itu diambil dari Alkitab. Jadi wajar kalau misalnya memang tidak sesuai dengan versi Islam. Ya, Alkitab kan kitab sucinya orang Kristen. Yang jadi permasalahannya kenapa justru Pak Aceh yang Islam ini jadi kepo dengan film ini. Ya, andai kata memang nggak sesuai dengan versi Islam, ya udah nggak usah nonton. Atau kemudian bikin film dengan judul yang sama tapi sesuai dengan versi Islam. Itu yang kedua ya. Tapi bukan hanya itu yang saya mau sampaikan pada kesempatan ini. Bukan hanya soal komentar dari seorang Pak Pendeta, tapi lebih daripada itu, rupanya saya melihat ya, banyak juga dari saudara-saudara kita yang dari Muslim ya, dari saudara-saudara kita yang Muslim, mereka juga memberikan sikap, menyatakan sikap bahwa mereka tidak senang, mereka tidak setuju kalau film yang berjudul His Only Son di take down atau tidak lagi ditayangkan di Indonesia. Wow, artinya mereka bertentangan dengan Pak Dewan yang luar biasa ini. Ya, kita akan coba lihat, tidak lagi berlama-lama, saya akan tampilkan di sini kepada kita teman-temannya. Kita akan coba mulai dari komentar Rerestia. Kita coba dengar teman-temannya. Lah, saya yang Muslim aja nggak setuju kalau film itu diturunkan. Wah, ini luar biasa ya. Jadi dengarkan ini Pak Aceh ya. Lalu diteruskan, kenapa nggak dibebasin aja? Silakan ditonton mana yang dimau. Ya. Kalau diomong nggak sesuai agama Islam, banyak tuh ya, banyak tuh film santet-santet, jin-jin, bahkan film cinta-cintaan bocah tayang nggak sesuai agama ya. Udahlah, nggak usah ribet, anggap aja tontonan-tontonan entertaining, nggak usah jadi baper terus dipikirin ya. Ya, BTW pada suka nonton YouTube Guru Gembong nggak? Asik tuh cerita dan telaahnya. Oke, sepertinya saya kenal ya dengan Guru Gembong teman-teman ya. Ya, tapi memang ya jelas saja bahwa memang versi kita pasti beda, tapi ya udah, itu kan memang versi mereka. Ya. Lalu berikutnya ada juga dari Leona 1889. Gue Islam, dengar ya. Gue Islam, tapi gue senang nonton film tentang Natal. Tapi tetap gue Islam, nggak ada yang berubah. Wow, ini dia, ini yang saya mau teman-teman ya. Jadi artinya iya, iman itu adalah di hati kita. Kalau kita melihat sesuatu, mendengarkan sesuatu, dan tidak sesuai dengan iman dan kepercayaan kita,
Tetapi oleh karena imannya kita ini kokoh, maka apapun yang kita lihat, apapun yang kita dengar, nggak akan mempengaruhi apa yang ada di sini itu, iman kita itu. Ya kan? Maka jelas yang disampaikan oleh saudara kita Leona ini, bahwa dia mengatakan dia adalah seorang muslim, ya, tetapi dia malah senang menonton film Natal. Tapi apakah ketika dia sudah menonton film Natal, dia langsung berubah atau berpindah agama menjadi Kristen? Enggak juga kan? Dia katakan di sini, gue tetap Islam. Nah, ini Pak Aceh yang satu ini kenapa? Hanya karena versi film His Only Son ini tidak sesuai dengan versi Islam, dia malah kepo, minta diturunkan, minta di take down. Apa urusan Anda? Ini kan negara bukan negara Islam, Pak Aceh. Ini negara republik, ya, dan semua yang ada di dalamnya dari agama manapun itu adalah mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Masa Anda ya tidak memberikan kami ruang untuk kami menonton film yang sesuai dengan agama kami? Jelas tadi juga yang disampaikan oleh yang di atas ini, yaitu Rerestia, ya, bahwasanya banyak juga film-film yang nggak sesuai dengan agama Islam, Pak, katanya. Kayak film-film santet, jin-jin dan sebagainya. Tapi kok masih tayang sampai sekarang, ya kan? Nah, itu yang seharusnya dikaji kembali lah oleh seorang Pak Dewan ini, ya. Lalu berikutnya ada juga dari Rumah Doa Karawang, ya. Dan akhirnya film ini viral. Yang nonton tidak hanya yang Nasrani, betul sekali. Jadi bukan hanya yang Kristen saja, tapi memang dari beberapa kalangan agama lain juga menontonnya, termasuk saudara-saudara kita yang dari Islam, seperti yang kita lihat tadi bagaimana komentar mereka, ya. Lalu berikutnya ada juga dari Asid 6589. Sebelum film itu ditayangkan, lihat ya, sebelum film itu ditayangkan, sudah jelas diberitakan atau diumumkan oleh produser film bahwa alur cerita film His Only Son ini diambil dari versi Alkitab. Ya, berarti Bapak KC tidak memahami apa yang telah diinfokan mengenai film tersebut. Mirip sekali Bapak Aceh ini, berpendidikan tapi tidak terdidik, ya. Sebenarnya Pak Aceh ini pasti udah baca, ya, apa info yang disampaikan oleh produser, bahwa memang ini film diambil kisahnya dari Alkitab gitu, ya. Tapi ini menurut saya teman-teman, ya, berhubung karena Pak Aceh ini adalah orang yang tidak menghargai agama orang lain, di pikirannya bahwa agama Islam lah yang paling benar, agama lain tidak benar, dan agama Islam lah yang paling layak berkuasa di Indonesia ini, dan agama lain tidak boleh. Itu sebabnya dia tidak habis pikir, ya, sehingga apa yang terjadi, dia meminta agar film ini di take down karena tidak sesuai dengan ajaran agamanya. Nah, sekali lagi, ini negara bukan negara agama, Pak, ya. Jadi andai kata negara ini, bahkan ya, andai kata negara ini mayoritas Kristen, lalu kemudian ketika film-film yang dari saudara kita Muslim begitu ditayangkan di Indonesia ini, lalu kami yang dari Kristen mengatakan ini harus di take down, bagaimana perasaan Pak Aceh? Padahal jelas-jelas ini negara bukan negara agama Kristen, ya. Jadi sekali lagi Pak Aceh harus ngerti soal hal ini, saya pikir teman-temannya. Jadi kalau boleh ya, kita perlu ajarin tuh Pak Aceh Asa ini, ya, Aceh Hasan. Lalu berikutnya kita akan coba lihat beberapa komentar lagi di bagian ini, teman-teman. Ada dari Christopher Vanor, ya. Mungkin mau di take down karena mereka sebenarnya tahu kebenaran yang sesungguhnya, ya. Memang ya, kita harus ngerti, ya, kita harus paham dulu teman-teman, ya, bahwa Kristen itu sudah ada di awal, maksudnya di abad pertama, ya. Sedangkan Islam itu baru muncul di abad yang ke-7. Jadi nggak mungkin banget agama yang baru muncul lebih tahu sejarah jauh sebelumnya. Jadi jelas yang paling tahu itu adalah agama Yahudi dan agama Kristen, karena mereka sudah ada sebelum, ya, agama Islam muncul, jauh sebelum agama Islam muncul, ya. Sudah 6 abad lewat, barulah Islam ini muncul. Kemudian dikatakan bahwa versi Islam lah yang paling benar, ya, saya pikir secara akal sih nggak masuk, ya. Nah, itu yang pertama. Lalu kemudian sekali lagi, lagian juga Indonesia ini bukan negara agama.
Jadi artinya saya pikir kalau misalnya beda versi ya silakan, nggak apa-apa. Tapi kalau sampai di Indonesia ini dipaksakan untuk di take down film-film hanya gara-gara tidak sesuai dengan versi Islam, inilah yang tidak boleh. Karena Indonesia adalah negara republik yang di dalamnya ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah. Oke? Yang diakui oleh negara. Lanjut, ada juga komentar dari Antonius Wahyu Widya. Dia takut semua mata terbuka yang sesungguhnya. Ya, ini memang yang ditakutin ya. Lalu ini dia yang paling terakhir teman-teman. Dari Sadsinensi. Bangun gereja susah. Buat rumah makan non halal susah. Buat film susah. Angel Wes. Memang teman-teman ya, ini yang dialami oleh kita-kita yang dari Kristen ini khususnya, dan mungkin non-muslim pada umumnya, bahwa di Indonesia ini kita begitu banyak mempunyai tantangan soal bagaimana kita beribadah kepada Tuhan kita. Mulai dari tempat ibadah yang sulit untuk kita dapatkan hanya gara-gara kita minoritas di salah satu daerah di mana kita tinggal. Ya. Kita ibadah di rumah kita sendiri, dan di situ juga kita mau mengundang saudara-saudara kita yang seiman dengan kita, mereka tidak memperbolehkan. Padahal itu jelas-jelas rumah pribadi. Kita mau buat apa di situ asal tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku di Indonesia, tidak bertentangan dengan undang-undang. Ya kita bebas, apalagi ini kan berdoa, baca Alkitab, bersekutu dengan sesama orang seiman. Ya kenapa dilarang? Dan inilah yang kita alami. Ya, gedung gereja sulit untuk kita dapatkan karena katanya tidak sesuai dengan SKB 2 Menteri. Bahkan udah sesuai aja dengan SKB 2 Menteri, masih saja ada juga mereka-mereka yang kadrun-kadrun ini tetap saja ngotot dan tidak memberikan izin. Ya, kalau di situ dibangun yang namanya gedung gereja, padahal jelas-jelas ya udah ada ya persyaratan, udah sesuai dengan SKB 2 Menteri, sudah ada 90 jemaat dewasa, lalu kemudian sudah ada lebih daripada 60 ya KTP daripada pendukung sekitar, ya penduduk sekitar. Tetapi tetap saja para kadrun ini tidak senang kalau itu terjadi. Makanya saya nggak ngerti bagaimanakah dengan seorang Pak Dewan ini? Apakah beliau juga sama dengan saudara-saudara kita yang biasanya mengganggu peribadatan kita, orang Kristen, atau bagaimana? Kalau sama, berarti dia juga adalah kadrun di lembaga DPR dan tidak boleh dibiarkan orang ini terus bertindak sesuai dengan apa isi otaknya yang kurang baik. Yang baik silahkan. Ya, itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Bahwasanya bukan hanya kami saja, ya, bukan hanya dari kalangan Kristen saja yang tidak setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Aceh, tetapi dari saudara kami Muslim juga banyak yang tidak setuju dengan pendapatnya atau permintaan dari seorang Pak Aceh ini. Teman-teman, ayo silakan berikan komentarnya mengenai Pak Aceh dan juga mengenai saudara-saudara kita dari Muslim yang juga tidak setuju dengan apa permintaan Pak Aceh ini. Selamat pagi menjelang siang dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Assalamualaikum. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi.